semua. Harusnya mic ini ya. Hormat Bapak Ibu guru yang sudah saya hormati, para orang tua yang saya kasihi, dan semua kakak kelas yang saya banggakan. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasinta Carla Maria. Saya kelas 11 IPB. Berdirinya saya di depan sini untuk membawakan sebuah monolog dengan tema demokrasi seperti yang telah saya bawakan dalam waktu perlombaan di SMA Negeri Yokofemo. Selamat menyaksikan. Sedikit lain lah. Ya. Seorang koruptor kakap mendadak muncul di kantor peradilan. Ia menyerahkan diri, minta ditangkap. Pak! 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 Tolong tangkap saya, Pak! Tolong tangkap saya, Pak! Tolong tangkap saya! Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor yang lain. Tidak baik bersembunyi, apalagi melarikan diri. Lebih baik hidup tenang di bangku pengadilan. Jika ingin bersembunyi, bukankah tempat persembunyian paling aman bagi seorang koruptor justru di pengadilan? Kita tidak akan diperlakukan macam maling ayam. Ampun, ampun, tolong ampuni saya, tolong ampuni saya. Ya, palingan ditanya sedikit-sedikit lah. Biasa basa-basi. Minta bagi hasil korupsi. Gak ada salahnya juga kan kita berbagi rezeki kepada hakim, jaksa, juga polisi. Anggap saja itu zakat buat mereka. Toh itu juga bukan uang kita. Untuk itu saya di sini minta diadili. Bu, apakah ibu takut diajak? Bu, berapa jumlah uang yang telah ibu korupsi? Jadi benar ibu mengaku bahwa ibu maling negara? Tidak, 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 tidak. Saya tak hendak membantah. Itu bukan urusan saya. Itu urusan pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya kelihatan tak bersalah. Jadi bebas. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa koruptor macam saya tidak lebih dari penaruh bangsa. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Dengan korupsi, terjadi pemerataan pembangunan. Korupsi juga terjadi dalam berbagai bidang. Kami tidak pernah menikmati hasil sendiri. Kami ikut menyalurkan pembangunan. Seperti pembangunan rumah ibadah, pembangunan rumah sakit, pembangunan gor olahraga, penyekolahan, bahkan membantu para korban bencana
Kami tahu cara mengelabui. Duduk di depan bila ada hajatan. Bahkan dimintai berbicara di depan jika ada pertemuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang berbahagia, korupsi adalah sumber kebahagiaan. Tapi harus pintar-pintar menyembunyikannya. Lalu, bagaimana pendapat Ibu terhadap para mahasiswa yang terus berdemonstrasi meminta agar para koruptor dipenjarakan? Naif. Naif sekali. Jika para mahasiswa meminta agar para koruptor dipenjarakan, nanti malah jadi repot. Mesti bangun banyak penjara dong. Tidakkah itu hanya akan menghabiskan uang belanja negara? Karena 70% masyarakat Republik ini pasti akan masuk penjara. Tidak lain ceritanya hanya karena korupsi, korupsi, dan korupsi. Percayalah, biaya memenjarakan para koruptor jauh lebih tinggi ketimbang subsidi BBM yang seharusnya dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan, malah tersalur jadi dana pembangunan penjara. Daripada uang-uang tersebut dihambur-hamburkan untuk membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itu yang dinamakan dengan korupsi secara adil dan beradil sesuai Pancasila. Tapi jika Anda adalah pemula bagi seorang koruptor, ya yang pastinya Anda harus memiliki banyak wawasan yang luas agar Anda tidak terseret masuk ke dalam penjara. Terima kasih kepada Karla berbicara lebih yang saya berbagi informasi bahwa yang tadi